Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video terakhir tentang pembahasan manajemen kontrak. Kita akan merimain dan membahas semua materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang manajemen kontrak. Apa dan mengapa manajemen kontrak penting? Proses sistematis untuk mengelola pembuatan, pelaksanaan, dan analisis kontrak untuk memaksimalkan kinerja dan mengurangi risiko. Ini bukan sekedar urusan legal, tapi inti dari manajemen proyek. Tujuan utama memastikan memastikan kepatuhan semua pihak memenuhi kewajibannya, mengendalikan biaya dan jadwal, menjaga proyek tetap sesuai anggaran dan target waktu, memitigasi risiko, mengidentifikasi dan mengelola potensi masalah sejak dini, memilih jenis kontrak yang tepat. Pemilihan jenis kontrak berguna pada tingkat kapasitas lengkap kerja dari pembagian risiko, jenis, deskripsi, kapan digunakan, fixed price, harga tetap, harga pekerjaan ditetapkan di awal, lingkup kerja sangat jelas, resiko perubahan rendah, cost plus, biaya real proyek ditambah fee untuk kontraktor, lingkup kerja belum pasti atau proyek berisiko tinggi, time and material, pembayaran berdasarkan waktu kerja dan material, proyek kecil atau lingkup kerja sulit diperkirakan. Alur proses pengadaan tender, proses yang terstruktur untuk mendapatkan kontrak atau vendor terbaik, penyusunan dokumen, rencana kerja, syarat-syarat RKS, kualifikasi vendor, menyelesaikan calon yang memenuhi syarat, menyeleksi calon yang memenuhi syarat, proses tender, peserta mengajukan penawaran harga dan teknis, evaluasi penawaran, analisis teknis dan komersial, negosiasi akhir, klarifikasi detail sebelum kepelakatan, negosiasi akhir, klasifikasi detail sebelum kesepakatan, dan terakhir menandatangani kontrak, mengikat kedua belah pihak secara hukum. Membedakan dokumen kontrak, klausul kunci. Setiap kontrak memiliki bagian-bagian penting yang harus dipahami. Lengkap kerja, scope of work, lingkup kerja atau scope of work, detail pekerjaan yang harus dilakukan, syarat pembayaran, skema dan termin pembayaran, force majeure, prosedur penambahan kejadian luar biasa, jadwal pelaksanaan, target waktu, milestone dan tanggal penyelesaian, jaminan, garansi jaminan atas kualitas dan kinerja hasil pekerjaan, asuransi pelindungan finansial terhadap risiko spesifik proyek. 5 dan 6, administrasi dan manajemen perubahan. Administrasi kontrak berfokus pada tugas rutin untuk menjaga kontrak tetap berjalan lancar, komunikasi formal, semua instruksi tercatat, laporan kemajuan, laporan rutin harian, mingguan, dokumen pencatatan semua korespondensi, manajemen perubahan, prosedur formal untuk menangani perubahan atau addendum atau amandemen,
pengajuan perubahan (change order request), analisis dampak, evaluasi efek perubahan, persetujuan resmi tertulis. 7 dan 8 mengelola risiko dan keuangan. Manajemen risiko menggunakan kontrak sebagai alat mitigasi, identifikasi risiko, keterlambatan cuaca, regulasi, alokasi tanggung jawab, klausul yang jelas. Mitigasi mengatur asuransi dan ganti rugi, pengelolaan pembayaran atau klaim menjadi arus kas proyek, tetap sehat siklus pembayaran sesuai termin progres. Verifikasi cek pekerjaan sebelum membayar, manajemen klaim, prosedur klaim pekerjaan tambahan. Memastikan kinerja sesuai standar, teknik untuk mengukur apakah kontrak bekerja sesuai ekspektasi. KPIs, Key Performance Indicator, ketepatan waktu, kepatuhan anggaran, jumlah cacat mutu. SLAS, Service Legal Argumented, standar layanan struktur yang disepakati, misal waktu respon, audit, inspeksi lapangan, pemeriksaan langsung, kualitas pekerjaan, dan K3. Rapat evaluasi kinerja, diskusi rutin untuk membahas progres dan tantangan. Langkah-langkah formal penutup kontrak, proses akhir yang memastikan semua kewajiban telah terpenuhi. Verifikasi final memastikan semua pekerjaan tuntas sesuai verifikasi. Serah terima handover, penyerahan hasil pekerjaan, dokumen aset, pelepasan jaminan, mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada kontraktor, menyelesaikan administrasi, menutup semua catatan dan laporan. Pembayaran final, pembayaran terakhir setelah semua kewajiban selesai. Ke-11 sengketa dan lesson learned. Penyelesaian sengketa, jalur yang disepakati jika terjadi perselisihan, mediasi, arbitrase, litigasi atau pilihan atau biasa disebut pengadilan sebagai pilihan terakhir. Lesson learned, evaluasi spek proyek adalah investasi masa depan. Apa yang berjalan baik atau apa yang salah? Bagaimana proses bisa ditingkatkan? Dokumentasikan untuk proyek berikutnya. Ya, mungkin sebagai penutup, manajemen kontrak yang efektif adalah fondasi dari proyek konstruksi yang sukses. Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang cermat, kita dapat mencapai tujuan proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, dengan kualitas terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.